Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prank Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Semua orang di tempat lelang memandangi dua orang yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Tanpa sadar mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang memiliki tekad seperti itu. 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Huang Perkasa. Cukup banyak orang yang menelan ludah dengan kasar setelah mendengar kondisi yang diludahkan dari mulut Xiaoyan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiaoyan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat tingkat tersebut sekaligus adalah sesuatu yang disaksikan banyak orang untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada membuang ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP yang menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiaoyan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa terkejut melihat kekayaan besar alkemis misterius itu. Dia memang layak menjadi seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meski telah meminum begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiaoyan berisi senyuman saat dia kembali ke tempat duduknya. Pemikirannya berbeda dari orang lain, dia tidak peduli apakah ada harta karun di dalam mayat binatang ajaib kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulangnya yang seperti permata. Selama benda ini masih ada, ia tidak akan rugi meskipun ia mengeluarkan 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Ini karena Xiaoyan akan mampu menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit berkualitas tinggi dengan sayap ini. Saat itu, dia benar-benar bisa bepergian kemanapun di dunia. Mampu menukarkan barang luar biasa semacam ini yang dapat melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiaoyan. Dia secara alami memahami bahwa Sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat binatang ajaib ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin hanya berupa tumpukan daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiaoyan tidak memiliki metode pembuatan 9 sayap terbang burung langit, Xiaoyan pasti tidak akan menggunakan harga sebesar itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiaoyan, ia dapat memperoleh sedikit pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki risiko yang besar dari sudut pandang orang lain. Risiko di mana seseorang akan menderita kerugian total jika ceroboh. Namun, dari cara Xiaoyan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah hilang darinya. Di panggung lelang, senyuman di wajah Mo Tianxing tidak bisa disembunyikan setelah berhasil membuat Xiaoyan mengeluarkan 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk dengan hati-hati mengambil mayat binatang ajaib itu untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat binatang ajaib dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah lelaki tua berambut putih itu dan lelaki tua itu menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas membara tiba-tiba melonjak dari hati sejumlah orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, yang dapat membuat orang tua ini melelangnya secara pribadi. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan emas keunguan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas membara yang hadir. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya diayunkan, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa lelaki tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang sebuah kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak saat mereka berjalan. Doki yang samar namun tajam melekat di tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan menyapu sekeliling mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki kondisi pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang tampak seolah-olah orang-orang ini sedang menghadapi musuh, seluruh tempat lelang mulai berangsur-angsur menjadi sunyi. Suasana yang tidak biasa menyelimuti tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Saya pikir semua orang harus menyadari puncak lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Aku yang dulu sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan emas keunguan dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang.
Sepasang lelaki tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu, yang ditutupi kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba mengambilnya dengan paksa, 5 tetua sekte Kaisar Hitam ini, yang kekuatannya semuanya ada di kelas Dou Huang, akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan orang itu. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, dia harus menghadapi elit sejati Douzong, Mo Tianxing. Tempat lelang yang sangat besar berubah menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka yang duduk di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa mengingat betapa berharganya air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, secara alami tidak mungkin diperoleh orang biasa. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Kursi VIP anehnya sepi. Bahkan faksi-faksi besar itu, yang sudah siap membuat masalah sebelumnya, tidak membuka mulutnya dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar dengan lembut di sandaran kursi sementara jari-jari mereka dengan lembut mengetuk sandaran lengan. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Haha, aku yang dulu ini yang belum menjelaskan dengan jelas. Mo Tianxing juga terkejut dengan keheningan yang tidak biasa ini. Segera, dia tampak telah pulih ketika dia tertawa pelan dan berkata, karena air liur transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangannya juga akan agak berbeda. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman yang berminat untuk memasuki tahap lelang sendirian dan mengambil barang yang ingin mereka gunakan sebagai ganti saya yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, aku yang lama akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil barang dengan nilai paling tinggi. Cukup banyak orang yang tercengang ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing. Banyak orang langsung menjadi tidak senang. Meskipun tidak senang, mereka yakin bahwa mengingat nilai air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, barang-barang yang akan diambil oleh faksi besar ini untuk ditukarkan juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Hal ini adalah sesuatu yang bahkan diketahui oleh rakyat jelata. Apalagi faksi-faksi besar dan para ahli yang mengguncang wilayah pelosok hitam. Xiao Yan juga terkejut dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika barang yang diambil seseorang begitu berharga sehingga orang-orang di sampingnya mulai menginginkannya, hal itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mo Tianxing melirik suasana yang sedikit santai. Saat itulah dia tersenyum samar. Tangannya tiba-tiba bergerak dan lingkaran cahaya di sekitar panggung lelang tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan meningkatnya kepadatan warna, situasi di dalam panggung menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, seseorang tidak dapat melihat apapun di atas panggung. Tawa Mo Tianxing yang keras dan jelas terdengar saat panggung pelelangan ditutupi oleh pilar cahaya yang tebal. Semuanya, menurutku kalian seharusnya bisa tenang sekarang, bukan? Kalau begitu, silakan mulai menawar. Namun, semua orang harus mengikuti aturan. Cukup masuk sendirian. Jangan masuk secara berkelompok. Tentu saja, menurutku semua orang tidak perlu khawatir aku yang dulu akan berbuat macam-macam di depan semua orang. Cukup banyak orang yang tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing. Jika Sekte Kaisar Hitam berani berbuat macam-macam di tempat seperti ini, kemungkinan besar mereka tidak ingin terus terlibat di wilayah sudut hitam. Beberapa faksi yang duduk di sana memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari Sekte Kaisar Hitam. Jika yang terakhir ini mengganggu mereka, Sekte Kaisar Hitam hanya akan hancur jika mereka semua membentuk aliansi. Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Wajahnya dipenuhi panas membara saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke dalam pilar cahaya. Xiao Yan, yang mengenakan jubah hitam, tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkan cincin penyimpanan di jarinya saat dia melihat pria parubaya itu menghilang ke dalam pilar cahaya. Dia telah menghabiskan seluruh upayanya untuk mempersiapkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Namun, ia tidak tahu apakah rezekinya bisa diperoleh dari tangan begitu banyak ahli yang jelas-jelas sudah siap. Kenapa aku tidak masuk lagi nanti? Dokter peri kecil di sisinya tiba-tiba berbisik pada Xiao Yan. Dia mengerutkan alisnya sambil menatap pilar cahaya yang padat.
Tidak apa-apa, Sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk main-main di sini. Terlebih lagi, mengingat kekuatanku, bahkan jika Mo Tianxing menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuatku tetap tinggal tanpa mengungkapkan beberapa kemampuannya. Xiao Yan tersenyum tipis, dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan oleh dokter peri kecil. Namun, selama Mo Tianxing cukup rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan mata banyak orang. Dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat kegigihan Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, kamu harus ingat bahwa aku akan memaksa masuk jika kamu tidak keluar dalam waktu 5 menit." Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria parubaya bertubuh besar itu berjalan keluar dari pilar di depan banyak sekali tatapan mata di pelelangan. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, barang yang diambilnya tidak disetujui oleh Mo Tianxing. Orang-orang di kursi VIP yang merasakan ketidakpastian di hatinya akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang lelaki tua berpakaian kuning dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas menuju pilar cahaya. Pil pemecah zong, Mo Tianxing dan Qisan di belakangnya gemetar saat mendengar nama ini. Kegembiraan